Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Jessi Lestari Dewi, Sutiar Ningsi, Siti Masito, Rabiatul, Rahmadina, dan Imam Nahu. Di sini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Jika mendengar kata siklus, mungkin kamu akan teringat dengan siklus air atau siklus-siklus lainnya. Tidak sepenuhnya salah, karena siklus akuntansi berkenaan dengan transaksi yang terjadi pada satu periode dan akan terjadi berulang pada periode selanjutnya. Adapun siklus akuntansi diantaranya adalah transaksi usaha, pembuatan bukti asli, pencatatan dalam buku harian atau jurnal, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, jurnal penyesuaian dan neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Transaksi usaha yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Sumber pencatatan. Terdapat 2 sumber pencatatan. Yang pertama, bukti transaksi intern. Di antaranya adalah bukti kas masuk. Contoh bukti kas masuk dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua adalah bukti kas keluar. Yang ketiga ada memo. Sumber pencatatan yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Di antaranya adalah faktur, contoh faktur dapat dilihat. Kemudian ada kwitansi. Dan yang terakhir ada nota. Kemudian ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan terbagi 2. Yang pertama ada nota kredit. Dan sumber pendapatan yang kedua adalah cek. Analisa bukti transaksi. Yang pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Cara menentukan debit atau kredit perkiraan. Golongan perkiraan terdapat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jika harta bertambah, maka posisinya ada di debit, sedangkan jika harta berkurang, posisinya ada di kredit. Begitu pula dengan utang. Jika utang bertambah, maka posisinya berada di kredit, sedangkan jika hutang berkurang, maka posisinya ada di debit. Untuk akun harta dan beban, saldo normalnya berada di debit, sedangkan utang, modal, pendapatan, saldo normalnya ada di kredit. Contoh, dapat dilihat pada contoh berikut ini. Perusahaan Jasa Tati Harapan didirikan pada tanggal 1 Januari 1999 oleh Tuan Rifki dengan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 3 Januari, dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta rupiah, dibayar secara tunai 20 juta rupiah dan sisanya dibayar kemudian. Pada tanggal 4 Januari, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp100.000. Pada tanggal 5 Januari, dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan sebesar Rp150.000. Pada tanggal 6 Januari, dibeli peralatan kantor secara kredit dari PD Senang Hati sebesar Rp400.000. Kemudian pada tanggal 7 Januari dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp250.000. Pada tanggal 8 Januari diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar Rp400.000. Pada tanggal 9 Januari dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi sebesar Rp100.000. Pada tanggal 10 Januari disewakan taksi selama 4 hari kepada toko kenanga, akan dibayar 1 minggu kemudian sebesar Rp200.000. Pada tanggal 11 Januari dibayar cicilan kepada PD Senang sebesar Rp100.000.
pada tanggal 12 Januari diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Pada tanggal 13 Januari dibayar biaya supir sebesar Rp250.000. Untuk pembahasan dari contoh di atas, dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana pada tanggal transaksi 1 Januari, akun yang dipengaruhi adalah kas dan modal. Kas bertambah di debit sebesar Rp50 juta dan modal bertambah di kredit sebesar Rp50 juta. Begitu pula pada tanggal 3 Januari, akun yang dipengaruhi ada kendaraan, kas, dan utang. Kendaraan bertambah di debit sebesar Rp40 juta, kas berkurang di kredit sebesar Rp20 juta, dan utang bertambah di kredit sebesar Rp20 juta. Kemudian pada tanggal 4 Januari ada beban sewa dan kas, 5 Januari beban iklan dan kas, 6 Januari peralatan kantor dan kas. Pada tanggal 7 Januari beban asuransi dan kas. Kemudian pada tabel selanjutnya pada tanggal 8 Januari akun yang dipengaruhi ada kas dan pendapatan. Kas bertambah di debit sebesar Rp400.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar Rp400.000. Kemudian pada tanggal 9 Januari ada perlengkapan dan kas, hingga pada tanggal 13 Januari ada beban sopir dan kas yang bertambah di debit sebesar Rp250.000 dan berkurang di kredit sebesar Rp250.000. Jurnal. Fungsi jurnal diantaranya adalah fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisa, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Bentuk jurnal. Pertama ada jurnal umum, terdapat halaman, tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Dapat dilihat pada Januari, dari contoh sebelumnya, pada tanggal 1 kas pada modal sebesar Rp50 juta, pada tanggal 3 Januari kendaraan pada kas pada utang dagang sebesar Rp40 juta. Hingga pada tanggal 13 Januari beban sopir pada kas sebesar Rp250.000, sehingga jumlahnya menjadi Rp92.100.000. Terdapat dua macam buku besar. Yang pertama adalah bentuk skontro, di mana terdapat kode akun, tanggal, uraian, referensi, dan jumlah. Pada bentuk skontro, posisi debit dan kredit sudah ditentukan, di mana ada debit di kiri, sedangkan kredit ada di kanan. Kemudian bentuk buku besar yang kedua ada bentuk stapel, di mana terdapat tanggal, uraian, referensi, debit, kredit, serta saldo normalnya. Pada bentuk stapel ini memudahkan kita untuk melihat berapa saldo yang tersisa pada pertengahan periode. Kemudian ada cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur perkiraan yang bersangkutan yang ada pada buku besar. Kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi buku besar setiap pemindah bukuan. Tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada menurut nomor akun di dalam buku besar beserta saldo akhirnya suatu periode akuntansi tertentu. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain adalah perlengkapan, beban, pendapatan, penyusutan aktiva tetap. Contoh jurnal penyesuaian dapat kita lihat pada berikut ini. Informasi yang diperoleh untuk membuat ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember
1997 adalah pendapatan jasa belum diterima sebesar Rp250.000, kemudian perlengkapan yang masih dimiliki perusahaan sebesar Rp400.000, yang ketiga sewa dibayar di muka yang telah terpakai sebesar Rp1.000.000, yang keempat penyusutan mebel sebesar Rp275.000, kemudian ada beban gaji terhutang sebesar Rp950.000, dan jumlah pendapatan jasa diterima di muka yang dapat dianggap sebagai pendapatan sebesar Rp150.000. Ayat-ayat jurnal penyesuaian diantaranya adalah: yang pertama, piutang pada pendapatan jasa sebesar Rp250.000. Ayat di atas untuk mencatat pendapatan jasa yang belum diterima. Kemudian ada beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp300.000 untuk mencatat perlengkapan yang terpakai. Kemudian ada beban sewa pada sewa dibayar di muka, ada beban penyusutan mebel pada akumulasi penyusutan mebel, kemudian ada beban gaji pada hutang gaji, kemudian ada pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu daftar berkolom-kolom yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Contoh neraca lajur dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana kertas kerja yang dipakai adalah kertas kerja 10 kolom. Tahap pelaporan akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal pembali. Laporan keuangan. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Mendebet setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya, mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan ke dalam sisi kredit dari ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debetnya. Mendebat ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban ke dalam sisi debet dari ikhtisar laba rugi. Yang ketiga adalah mendebet ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. Yang keempat, mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debetnya, mendebet perkiraan modal pemilik perusahaan. Contoh jurnal penutup untuk menggambarkan hal di atas, misalnya Yudi Makmur menutup buku fakta akhir Desember, maka jurnal penutupnya adalah: yang pertama, pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, ikhtisar laba rugi pada beban sewa, gaji, perlengkapan, penyusutan, dan beban listrik. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi pada modal Yudi Makmur. Dan yang keempat, ada modal Yudi Makmur pada pengambilan pribadi Yudi Makmur. Contoh neraca saldo setelah penutupan dapat kita lihat pada gambar, di mana pada contoh sebelumnya terdapat total Rp46.200.000. Demikian persentase kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.